Shalom, salam sehat bagi kita semua, terutama kelas metode penelitian terlebih sosial kelas B. Nah, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang penelitian historis. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan terlebih dahulu membacakan nama-nama anggota kelompok 3. Di antaranya yaitu Bannaroy Everett Damitra Betty dengan NIM 71 2018 156. Yang kedua, Ade Indrianto Pakpahan dengan NIM 71 2018 254. Yang ketiga, Tridoni Mikael Sitompul dengan NIM 71 2021 081. Yang keempat, Joshua Pratama Situmorang dengan NIM 71 2021 012. Yang kelima, Ongkiong Huta Barat dengan NIM 71 2021 083. Yang keenam, Nopritiani Tualaka dengan NIM 71 2021 084. Yang ketujuh, Stefano Gianni Pamera Purba dengan NIM 71 2021 150. Yang kedelapan, Yohana Elizabeth Sembayat dengan NIM 71 2021 151. Yang kesembilan, Daniel Ardumas Manurung dengan NIM 71 2021 221. Yang kesepuluh, Elfri Danila Sari Sinambela dengan NIM 71 2021 222. Yang ke-11, Monica Tumora TL Siregar dengan NIM 71 2021 223. Yang terakhir, 12, Stella Supriyanti Yakob dengan NIM 71 2021 309. Masuk pada materi di sini materi pertama itu pengertian sejarah. Secara umum, sejarah merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau atau terjadi pada zaman dahulu yang kita telah lewati. Sejarah juga dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai hasil penelitian. Dalam hal ini, sejarah juga dapat disebut dalam arti objektif untuk membentuk pada kejadian atau peristiwa sendiri. Sejarah dapat disebut juga dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Sejarah dalam arti objektif menunjukkan kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Dan perlu tegaskan bahwa kejadian itu adalah sekali terjadi dan tidak dapat diulang atau dibuat ke masa depan. Kemudian, sejarah dalam arti subjektif adalah konstruk atau bangunan atau model yang disusun penulis sebagai suatu uraian yang dapat diceritakan dari hasil penelitian tersebut. Yang materi kedua masuk dalam pengertian menurut para ahli. Di sini kami mengumpulkan 3 pengertian saja, yaitu yang pertama Sukar di tahun 2003 yang berpendapat tentang penelitian historis adalah sebuah penelitian yang menggunakan sistematis, yakni pengumpulan data atau mengevaluasi, kemudian diteliti dari segi faktor dan penyebab yang terjadi, dan memahami konsep terjadi di masa sekarang dan masa depan ditinjau dari pengambilan informasi. Kemudian yang kedua, Subarsini Arkunto tahun 1995. Dia berpendapat bahwa penelitian historis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah sebuah dokumen atau sumber yang lain, dilihat dari sumber informasi atau data yang didapat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, Donald Ari tahun 1980. Ia berpendapat bahwa penelitian historis adalah penelitian yang mencari fakta dan mengambil kesimpulan dari hal-hal masa lampau atau dari hal-hal masa lalu. Kemudian masuk pada prinsip kerja. Prinsip kerja penelitian historis ada 4. Yang pertama itu mengumpulkan fakta melalui wawancara. Yang kedua, mengumpulkan sumber pendukung atau primer maupun sekunder. Yang ketiga, memiliki sifat subjektif. Yang keempat, mengecek data atau mengecek ulang data-data. Kemudian
masuk kepada materi selanjutnya, itu ciri-ciri penelitian historis. Di sini ciri-ciri penelitian historis ada tiga. Yang pertama, lebih tergantung pada data hasil observasi, yakni primer dan sekunder. Yang kedua, menentukan bobot dari setiap data yang terima atau dari setiap data yang diperoleh melalui kritik internal maupun kritik eksternal. Yang ketiga, menggali setiap informasi yang didapat atau mengumpulkan setiap informasi yang telah diteliti atau dituntut dalam penelaahan kepustakaan dan dalam menentukan informasi terkait dengan penelitian tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tujuan penelitian historis. Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi pada masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistensikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Dalam artian, melalui penelitian ini, kita lebih mengetahui bagaimana peristiwa sejarah pada masa lampau terjadi dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data yang telah didapatkan, baik dalam media dokumen dan wawancara. Sekarang kita masuk ke manfaat penelitian historis. Adapun manfaat penelitian historis yakni digunakan untuk membandingkan sumber-sumber data yang didapatkan dan mengevaluasi data-data yang sudah diterima melalui penelitian peristiwa sejarah agar dapat membuktikan kebenaran suatu sejarah. Selain itu juga, penelitian historis ini sangat membantu untuk melestarikan data historis agar tidak hilang. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian historis. Yang pertama, penelitian sejarah komparatif. Pada penelitian ini dilakukan dengan melihat pada dua peristiwa yang terjadi pada masa lampau, dengan melihat pada kurun waktu dan kemudian situasi apa yang terjadi pada masa itu. Contohnya, seperti proses kemerdekaan yang terjadi pada negara A dan negara B. Yang kedua, penelitian yuridis dan legal. Pada penelitian ini dilakukan dengan melihat hukum apa yang digunakan pada masa lampau, sehingga dapat dijadikan sebagai aturan yang berlaku pada masyarakat. Selain pada hukum yang dibuat, maka ada juga hukum yang dilakukan dengan melihat pada pola perilaku masyarakat yang ada. Yang ketiga, penelitian biografis. Pada penelitian ini terletak pada orang atau objek yang diteliti dengan melihat bagaimana kehidupan dari orang tersebut. Kemudian, kebiasaan yang dilakukan, serta data-data dari orang tersebut dan bagaimana hubungan atau relasi yang dibangunnya pada masa itu. Yang keempat, penelitian bibliografis. Pada penelitian ini dilakukan dengan melihat pada data-data berupa tulisan, simbol, dan lainnya yang bisa dijadikan sebagai pegangan untuk menunjukkan data atau hasil yang bisa dipertanggungjawabkan oleh peneliti terkait orang atau objek yang diteliti. Langkah-langkah penelitian historis. Yang pertama itu pemilihan topik. Langkah awal dalam melakukan penelitian historis yakni menemukan topik yang akan dibahas. Adapun tujuan dari menentukan topik yakni agar dalam melakukan proses penelitian mempunyai titik fokus untuk membahas apa yang akan diteliti, serta dapat terarah dalam melakukan penelitian. Dalam penentuan topik, ada cara yang dapat dilakukan, yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yakni 5W ditambah 1H. Yang kedua, heuristik atau pengumpulan sumber. Tahap kedua setelah menentukan topik, yakni heuristik. Secara etimologi, kata heuristik berasal dari bahasa Yunani, yakni heurishein, yang artinya memperoleh atau menemukan. Pada tahap ini akan melakukan pengumpulan data ataupun sumber-sumber yang berkaitan dengan topik. Artinya, si peneliti akan berusaha menemukan atau memperoleh sumber agar suatu topik penelitian historis tersebut diketahui jelas peristiwa atau kejadian pada masa lampau. Yang ketiga, verifikasi atau kritik sumber, di mana pada tahap ini dilakukan pengujian atau penyeleksian terhadap sumber yang telah didapat. Hal ini bertujuan
agar data yang dikumpulkan benar-benar valid, yang sesuai dengan kejadian ataupun sesuai dengan data yang diinginkan untuk melengkapi proses penelitian historis. Yang keempat, interpretasi. Merupakan penafsiran makna yang digunakan untuk memperoleh fakta-fakta yang logis dan sesuai dengan keseluruhan konteks peristiwa dan menjadi satu kesatuan. Interpretasi harus dilakukan dengan objektif atau penafsiran berdasarkan fakta yang didapat, bukan berdasarkan pendapat pribadi yang bersifat subjektif, deskriptif, atau mempunyai dasar yang jelas dan tepat, dan juga selektif atau menyaring sumber-sumber yang telah dikumpulkan agar melihat keterkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, yang kelima, historiografi. Pada tahap ini ialah tahap paling akhir dari metode penelitian sejarah. Di dalam penelitian ini, kompetensi atau kemampuan menjadi hal yang lebih penting untuk menulis sejarah, di mana kemampuan atas teori dan metodologi yang dilakukan memiliki pengaruh pada hasil akhir dari penelitian. Historiografi terdiri dari latar belakang, kronologi kejadian atau peristiwa, analisis sebab akibat, uraian tentang hasil penelitian, dampak, dan diakhiri dengan kesimpulan. Historiografi terdiri dari dua macam, yaitu historiografi naratif atau bercerita dengan menggunakan dokumentasi yang didapatkan tentang pelaku peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu, dan historiografi strukturalis atau sejarah sosial, di mana menceritakan tentang perubahan yang terjadi di lingkungan sosial karena adanya suatu kejadian atau peristiwa, atau lebih singkatnya adalah dampak dari suatu peristiwa sejarah. Dari penelitian historis. Yang pertama, tidak ada ketakutan pada saat berinteraksi, karena pada saat mencari informasi, si peneliti tidak harus ikut serta dalam kejadian atau peristiwa secara langsung. Tetapi juga si peneliti dapat mendapatkan informasi tersebut dari para saksi maupun dari pelaku dalam peristiwa tersebut. Oke, yang kedua, untuk memperoleh informasi. Selain juga didapat dari para saksi, tetapi dalam mencari informasi atau memperoleh informasi juga dapat melalui perpustakaan ataupun tempat monumen sejarah. Oke, yang terakhir, dalam proses penelitian, sumber dari data tertulis jelas dari nama penulis, tempat, dan juga waktu terjadinya peristiwa tersebut. Yang menjadi kekurangan dalam penelitian historis. Jadi yang pertama itu daya ingat dan sudut pandang yang sangat terbatas ataupun terbatas dari saksi sejarah ataupun tokoh dari pelaku sejarah tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari penelitian ataupun kejelasan datanya. Terus yang kedua itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengevaluasi seluruh data yang didapat dari berbagai sumber yang ada agar mendapatkan kebenaran dari sumber yang diteliti. Adalah tanggapan kritis dari kelompok kami. Berdasarkan penjelasan dan pengertian tersebut, kami dapat pahami bahwa dalam setiap peristiwa sejarah sangat memerlukan metode penelitian akan dapat memastikan bahwasannya sejarah itu benar-benar terjadi. Kesimpulan kelompok kami mengenai penelitian historis ini adalah bahwa penelitian historis atau penelitian sejarah adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data serta juga evaluasi data secara sistematis. Jadi penelitian sejarah juga bukan hanya mengumpulkan data secara faktual ya, namun juga penelitian sejarah ini sangat berfokus terhadap individu tertentu